Bagaimana kabarnya? Ibu berharap anak-anak ibu di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Karena dalam pembelajaran hari ini harus penuh sukacita. Karena pembelajaran hari ini sangat menarik untuk didiskusikan. Jadi anak-anak ibu selalu semangat ya mengikuti pembelajaran. Oke, terlebih dahulu karena kita belum kenalan dan ibu belum memperkenalkan diri, karena pasti kalian bertanya-tanya ibu ini siapa. Oke, ibu perkenalkan diri. Seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sesudah kenal maka sayang. Perkenalkan, nama ibu Ita Deviana Stinjak, ibu dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan ibu akan mengajar di kelas kalian untuk mengajar bahasa Indonesia. Oke, sekilas perkenalan ibu. Jika nanti ada murid-murid ibu, anak-anak ibu yang ingin menanyakan seputar perkenalan tentang ibu, nanti di sesi grup nanti bisa ditanyakan. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Terlebih dahulu kita harus mengetahui kita membahas materi apa hari ini. Kita membahas materi tentang menyimpulkan isi berita. Dapat dilihat di bukunya di halaman 88. Oke, anak-anak ibu silakan diperhatikan. Dan yang menjadi RPP kita hari ini, yang menjadi rencana pembelajaran kita hari ini, yaitu dari kompetensi dasar 5.1, menyimpulkan isi berita yang didengar dari radio atau televisi. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ketika kita sudah mempelajari materi ini, ibu berharap siswa-siswa ibu dapat mencatat pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, siswa dapat menuliskan pokok-pokok isi berita ke dalam beberapa kalimat. Dan selanjutnya itu siswa dapat menyimpulkan isi berita yang didengar dan dibaca. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang menjadi tujuan supaya anak-anak ibu memahami nanti apa yang dibicarakan di dalam berita. Oke, baiklah, kita akan memulainya. Terlebih dahulu ibu akan mau bertanya dulu. Anak-anak ibu pasti ya sudah pernah mendengar atau membaca ataupun menonton sebuah berita di televisi. Dan ketika kita sudah membaca, mendengar dan menonton sebuah berita, apakah kita sudah mengetahui apa yang diberitakan itu dan apa yang dibicarakan di dalam berita itu? Mungkin ada yang sudah mengetahui karena sudah pernah mempelajari, ada juga yang belum mengetahui, hanya cuman mengetahui cuma ini gitu. Kayak sekarang yang hangat-hangat sekarang itu kan COVID-19. Mungkin COVID-19, tapi dia tidak mengetahui COVID-19 itu dari mana, COVID-19 itu bagaimana gejalanya, dia tidak mengetahui ya kan. Jadi supaya kita mengetahui apa yang menjadi inti dari berita itu, maka sebaiknya kita menyimpulkan isi berita itu. Dan itulah yang menjadi pembelajaran kita hari ini, menyimpulkan isi berita. Ingat ya anak-anak ibu, di halaman 88 itu kan ada dibuat di situ menyimpulkan isi berita. Jadi yang hal-hal yang perlu kita lakukan agar dapat menyimpulkan isi berita itu, yang pertama itu mencatat pokok-pokok isi berita. Ingat, mencatat pokok-pokok isi berita. Kita harus mencatat pokok-pokok isi berita itu. Pokok-pokok isi berita itu yaitu berupa pernyataan-pernyataan penting yang terdapat di dalam berita. Pernyataan-pernyataan maksudnya berupa hal-hal penting yang terdapat di dalam berita itu. Kita harus mengetahui apa hal-hal penting yang dibicarakan di dalam berita itu.
Begitu. Biasanya di pokok-pokok isi berita ini yaitu berupa poin-poin penting. Dan biasanya pokok-pokok isi berita ini terdapat di awal paragraf. Itulah yang menjadi pokok-pokok isi berita. Yang kedua, kita itu menuliskan pokok-pokok isi berita ke dalam beberapa kalimat. Maksudnya di sini kita menuliskan, kan tadi kita sudah mendapatkan pokok-pokok isi berita. Selanjutnya kita menuliskannya ke dalam beberapa kalimat. Kita tadi mendapatkan pokok-pokok isi berita berupa poin-poin, sekarang kita menuliskannya ke dalam beberapa kalimat. Dibuat ke dalam beberapa kalimat, begitu. Selanjutnya dan yang terakhir kali yaitu menyimpulkan isi berita. Ketika kita sudah mendapatkan pokok-pokok isi berita dan kita sudah menuliskannya ke dalam beberapa kalimat, kita simpulkanlah isi berita itu. Simpulan berita ini berupa pernyataan yang menjadi inti berita. Simpulan biasanya merumuskan beberapa kalimat ringkas. Di sini di simpulan ini kita mendapatkan itu kalimat ringkas. Ringkasan dari semua, seringkasan dari inti yang dibicarakan di dalam berita itu. Itulah yang menjadi simpulan dari isi berita itu. Begitu. Supaya anak-anak ibu lebih memahami dan lebih mengerti tentang penjelasan ibu tadi, mungkin ada anak-anak ibu yang masih belum mengerti dan belum memahami, dilihat-lihat bukunya, dibaca, terus nanti kerjakan halaman 90. Ada di situ latihan tentang menyimpulkan isi berita. Kalian kerjakan, kalian catat, dan kirimkan nanti di grup WA kita. Oke anak-anak ibu berharap semuanya mengirimkan, karena nanti siapa 5 orang terdepan yang bisa cepat mengerjakan, ibu kasih hadiah. Ibu nggak main-main, ibu betulan kasih hadiah untuk kalian. Oke, anak-anak ibu tetap semangat, tetap bekerja keras. Ilmu itu harus kita cari terus-menerus, karena ilmu itu sangat penting untuk kita. Jadi tetaplah belajar di rumah ya. Seperti kata pakar mengatakan, belajar bukan mengetahui kamu pintar atau tidak, tapi mengetahui kerja kerasmu meraih kesuksesan. Jadi kalau kamu belajar itu bukan cuma mengetahui kamu pintar, kamu tidak, bukan cuma mengetahui itu, tapi belajar itu kita mengetahui bagaimana cara kita meraih kesuksesan kita. Disitulah, di belajar itulah kita memiliki cara untuk meraih kesuksesan. Jadi ibu berharap semuanya tetap belajar, tetap menuntut ilmu dengan baik, dan selalu jaga kesehatan, karena masa-masa sekarang ini masa-masa COVID. Jadi ibu berharap semuanya jaga kesehatan, pakai masker ketika bepergian keluar rumah. Oke, salam sehat dan terima kasih. Bye bye.